Pernahkah kamu merasa sangat lelah setelah beraktivitas seharian penuh? Raga rasanya ingin segera remuk di atas kasur, tapi saat kepalamu menyentuh bantal, otakmu malah mendadak menyala terang. Alih-alih terlelap, kamu justru terjebak dalam pikiran yang sibuk menghakimi diri sendiri. Kamu mulai menghitung apa saja yang belum selesai, merasa hari ini kurang produktif, dan merasa dirimu selalu tertinggal. Di saat fisikmu memohon untuk istirahat, pikiranmu malah berlari kencang menggelar sidang pengadilan untuk menyalahkan semua kekuranganmu hari ini. Ini adalah fenomena yang dialami jutaan orang setiap malam. Perasaan selalu merasa kurang ini bukanlah tanda bahwa kamu benar-benar gagal atau malas. Terkadang, kamu sudah mencoret banyak hal dari daftar tugasmu. Kamu sudah bekerja keras dari pagi hingga petang, namun entah mengapa, kekosongan itu tetap ada. Kamu merasa pencapaianmu hari ini tidak ada artinya dibandingkan dengan gunung pekerjaan yang masih menanti di esok hari. Perasaan bersalah ini menggerogoti ketenangan batinmu, membuat matamu terus terbuka menatap langit-langit kamar, sementara jarum jam terus berdetak tanpa henti menuju pagi. Mengapa otak kita melakukan sabotase semacam ini di saat kita paling butuh istirahat? Sebenarnya, apa yang kamu alami bukanlah sebuah kelemahan karakter atau tanda bahwa kamu tidak mampu mengelola waktu. Ini adalah reaksi biologis murni dari sistem saraf yang terjebak dalam mode siaga. Otak manusia dirancang untuk memecahkan masalah, dan ketika ada masalah atau tugas yang belum selesai, ia menolak untuk dimatikan. Kegelisahan yang kamu rasakan di malam hari adalah bentuk alarm dari otak yang terus berdering. Mari kita bedah secara ilmiah apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepalamu melalui sebuah konsep psikologi yang sangat terkenal. Dalam dunia psikologi, fenomena ini dikenal dengan sebutan Zeigarnik Effect. Ditemukan pertama kali oleh seorang psikolog asal Soviet bernama Bluma Zeigarnik pada tahun 1920-an. Efek ini menjelaskan sebuah kecenderungan alami di mana otak manusia akan jauh lebih mudah mengingat tugas-tugas yang belum selesai atau terputus dibandingkan dengan tugas-tugas yang sudah berhasil diselesaikan. Dengan kata lain, otakmu memiliki semacam mekanisme pengingat otomatis yang akan terus mengirimkan notifikasi peringatan berulang kali sampai kamu benar-benar menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bayangkan otakmu adalah sebuah komputer atau layar peramban internet. Setiap kali kamu memulai sebuah tugas, merencanakan sesuatu, atau bahkan sekedar memikirkan masalah yang belum ada solusinya, kamu membuka satu tab baru di dalam otakmu. Di penghujung hari, tanpa kamu sadari, ada puluhan bahkan ratusan tab yang masih terbuka dan berjalan di latar belakang. Zeigarnik Effect inilah yang membuat semua tab tersebut menguras energi mentalmu, membuat kipas pendingin di otakmu berputar kencang, dan mencegah sistem tubuhmu untuk masuk ke mode tidur yang nyenyak. Ketika puluhan tab ini terus terbuka, otak mengartikannya sebagai sebuah ancaman atau ketidakpastian. Sebagai respons, tubuhmu mulai memproduksi hormon stres, yaitu kortisol secara berlebihan. Kortisol ini sangat berguna jika kamu sedang dikejar harimau di hutan, karena ia membuatmu waspada dan siap berlari. Namun, menjadi sangat destruktif ketika kortisol ini membanjiri aliran darahmu di malam hari saat kamu hanya berbaring di atas kasur. Jantungmu berdebar sedikit lebih cepat, napasmu menjadi lebih dangkal, dan mode lawan atau lari pun aktif. Kadar kortisol yang tinggi ini mematikan fungsi rasional di otak bagian depan, dan secara otomatis mengambil alih kendali emosimu. Inilah alasan mengapa di malam hari, masalah kecil terasa sangat besar dan menakutkan. Kamu mulai merasa bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup produktif, dan merasa hidupmu berantakan.
Pikiran-pikiran negatif ini bukanlah cerminan dari realitas yang sebenarnya, melainkan hanyalah ilusi optik mental yang diciptakan oleh hormon stres yang sedang merajalela. Kamu sedang melihat hidupmu melalui kacamata kortisol yang gelap dan mendistorsi fakta. Jika siklus ini dibiarkan terus-menerus, ia akan menciptakan efek bola salju yang merusak kualitas hidupmu secara masif. Tidurmu menjadi sangat dangkal dan tidak nyenyak karena otakmu tidak pernah benar-benar beristirahat. Akibatnya, kamu bangun di pagi hari dengan sisa kelelahan fisik dan mental dari hari sebelumnya. Dengan energi yang minim, produktivitasmu di hari itu benar-benar menurun drastis, sehingga di malam berikutnya, tumpukan tugas yang belum selesai menjadi semakin banyak. Zeigarnik Effect menjadi semakin kuat, kortisol semakin tinggi, dan kamu pun terjebak dalam lingkaran setan kelelahan kronis. Menonton televisi berjam-jam, berselancar tanpa henti di media sosial, atau sekedar memaksakan diri untuk memejamkan mata, tidak akan bisa menghentikan siklus ini. Hiburan pasif semacam itu hanya menutupi gejala kecemasan untuk sementara waktu, namun sama sekali tidak menutup tab yang masih terbuka di otakmu. Begitu layar ponsel dimatikan dan keheningan menyelimuti kamar, suara-suara kecemasan itu akan kembali bergema jauh lebih keras. Otakmu butuh lebih dari sekedar pelarian sesaat. Ia membutuhkan penutupan. Ia membutuhkan sebuah sinyal tegas bahwa hari ini sudah berakhir dengan baik. Lalu, bagaimana cara kita memberikan penutupan yang damai tersebut? Bagaimana kita meretas Zeigarnik Effect dari dalam dan memberitahu otak bahwa tidak apa-apa untuk melepaskan kendali sejenak? Jawabannya terletak pada satu kebiasaan malam yang sangat sederhana namun memiliki landasan neurologis yang luar biasa kuat. Sebuah kebiasaan yang tidak memakan waktu lebih dari 5 menit, namun mampu mengubah struktur fisik otakmu, menurunkan kadar kortisol secara instan, dan mematikan mode stres. Mari kita berkenalan lebih dalam dengan teknik bersyukur berbasis bukti. Teknik ini bukanlah sekedar berpikir positif secara membabi buta atau apa yang sering orang sebut sebagai toxic positivity. Ini bukan tentang mengabaikan masalah nyata yang kamu hadapi atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, padahal dunia sedang runtuh. Sebaliknya, teknik bersyukur sebelum tidur ini adalah sebuah intervensi neurokimia yang terukur secara ilmiah. Saat kita memfokuskan pikiran secara sengaja pada apa yang sudah selesai atau apa yang berjalan dengan baik hari itu, kita sedang memberikan interupsi langsung pada amigdala, pusat rasa takut di otak kita, untuk berhenti membunyikan alarm tanda bahaya. Saat kamu melakukan teknik bersyukur ini secara tepat, kamu sebenarnya sedang memutar balik efek Zeigarnik itu sendiri. Jika Zeigarnik membuat otak secara obsesif mengingat apa yang belum selesai, kebiasaan ini dengan paksa membimbing otak untuk melihat, mengakui, dan merayakan apa yang sudah selesai. Kita tahu otak manusia memiliki bias negatif bawaan. Kita lebih mudah mengingat satu kritikan tajam daripada 10 pujian tulus. Dengan kebiasaan ini, kamu secara aktif melatih otot neurologis otakmu untuk mencari cahaya di tengah kegelapan, menciptakan keseimbangan baru dalam pikiran. Mari kita mulai praktiknya langkah demi langkah. Pertama, siapkan sebuah buku catatan kecil khusus dan pena, lalu letakkan di meja samping tempat tidurmu. Menulis dengan tangan secara fisik sangatlah penting di tahap ini, karena proses motorik lambat ini membantu mengukir informasi lebih dalam ke jalur saraf otakmu dibandingkan dengan sekedar mengetik cepat di layar ponsel. Jauhkan semua perangkat elektronik yang memancarkan cahaya biru. Dalam suasana yang tenang, ambil napas dalam-dalam, perlahan, dan bersiaplah untuk memberikan penutupan yang selama ini sangat didambakan oleh otakmu yang kelelahan. Langkah kedua,
Tuliskan tepat 3 hal spesifik yang berjalan dengan baik hari ini, sekecil apapun itu. Ingat, ini tidak harus berupa pencapaian besar seperti naik jabatan atau memenangkan proyek miliaran rupiah. Ini bisa berupa hal yang sangat sesederhana. Saya bersyukur karena bisa menikmati secangkir kopi hangat pagi ini dengan tenang, atau saya bersyukur karena berhasil menyelesaikan satu laporan penting yang selama ini tertunda. Atau bahkan saya bersyukur karena bisa pulang ke rumah dan mandi air hangat walau hari ini turun hujan lebat. Fokuslah pada mikromomen kebaikan tersebut. Ketika pena menyentuh kertas dan kamu memfokuskan pikiran pada ketiga hal positif tersebut, sebuah keajaiban neurokimia sedang terjadi di dalam kepalamu. Otakmu mulai melepaskan 2 hormon pahlawan, serotonin dan dopamin. Serotonin bekerja sebagai obat penenang alami tubuh, memberikan perasaan damai, stabil, dan bahagia. Sementara dopamin memberikan rasa pencapaian, kepuasan, dan penghargaan diri. Hadirnya kedua hormon sakti ini secara otomatis menekan dan mengusir produksi kortisol. Layaknya air sejuk yang memadamkan api yang berkobar, hormon stres di tubuhmu menyusut drastis seketika. Langkah ketiga adalah kunci utama dari seluruh proses ini. Kamu wajib merasakan emosinya. Jangan hanya menulisnya dengan cepat seperti kamu menulis sebuah daftar belanjaan yang membosankan. Tutup matamu sejenak setelah menulis setiap poin dan panggil kembali perasaan positif yang sungguh-sungguh kamu alami di momen tersebut. Bayangkan kembali aroma kopi pagi itu, atau rasakan kembali helaan napas kelegaan saat pekerjaanmu selesai. Tubuhmu tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang divisualisasikan dengan intens. Dengan merasakan emosinya, kamu menanamkan jangkar ketenangan jauh ke dalam sistem sarafmu. Langkah keempat adalah menutup buku catatan tersebut secara fisik dan dengan penuh kesadaran. Saat kamu menutup buku itu, katakan pada dirimu sendiri secara lisan namun pelan, hari ini sudah benar-benar selesai. Apa yang sudah aku lakukan hari ini, semuanya sudah cukup. Sisanya akan aku urus esok hari dengan energi yang baru. Kalimat ini mungkin terdengar sangat sederhana, namun bagi otakmu yang selama ini sedang cemas, ini adalah sebuah mantra penutup yang magis. Ini adalah aksi simbolis yang secara efektif menekan tombol tutup pada sistem otakmu. Seketika, puluhan tab peramban yang tadinya terbuka lebar dan menguras kapasitas memori di pikiranmu kini menutup satu persatu. Efek Zeigarnik yang tadinya menyiksamu tanpa henti mulai mereda dan menghilang. Otakmu akhirnya mendapatkan sinyal yang jelas bahwa tidak ada lagi masalah darurat yang harus dipecahkan atau ditakuti malam ini. Kamu tidak lagi berbaring dan merasa hidupmu serba kurang karena kamu baru saja membuktikan kepada otakmu melalui catatan tertulis bahwa ada banyak hal-hal bermakna yang sudah berhasil kamu raih dan syukuri hari ini. Perasaan cukup yang tervalidasi ini adalah obat tidur alami yang paling ampuh di dunia. Khasiatnya jauh lebih kuat dan sehat dibandingkan dengan pil atau suplemen apapun di pasaran, karena ia secara langsung mengobati akar kegelisahan dari dalam keluar. Dengan pikiran yang kini didominasi oleh serotonin dan tubuh yang terbebas dari jeratan kortisol, detak jantungmu akan melambat ke ritme yang sempurna untuk istirahat. Otot rahang, leher, dan bahumu yang tadinya tegang kini terurai dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa. Kamu pun akan masuk ke dalam fase tidur gelombang lambat yang jauh lebih dalam, nyenyak, dan restoratif. Di fase ajaib ini, otakmu tidak lagi sibuk meracau menghakimi kelemahan diri, melainkan mulai bekerja, memproses memori-memori baik, dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak akibat aktivitas seharian. Kamu melayang ke alam bawah sadar bukan dengan perasaan bersalah karena merasa tidak produktif,
melainkan dengan perasaan damai paripurna karena menyadari sepenuhnya bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa untuk hari ini. Keesokan paginya, perubahan kualitas hidupmu akan terasa sangat nyata. Alih-alih bangun dengan kepala yang terasa berat, tubuh yang linu, dan rasa enggan menghadapi dunia, kamu akan membuka mata dengan kejernihan pikiran yang luar biasa dan energi yang terisi penuh 100%. Tubuhmu terasa jauh lebih ringan, karena kamu telah memberikan hadiah istirahat yang berkualitas pada sistem sarafmu semalaman penuh. Kamu memulai hari baru bukan dengan membawa sisa-sisa stres dan kegagalan hari kemarin, melainkan dengan sebuah kanvas kosong yang suci. Jika kamu merutinkan kebiasaan kecil berdurasi 5 menit ini setiap malam tanpa henti, perubahan yang terjadi pada struktur otakmu akan bersifat permanen berkat keajaiban yang disebut neuroplastisitas. Jalur saraf di otak yang terbiasa bersyukur dan merasa cukup akan menjadi semakin tebal dan kuat berakar. Sebaliknya, jalur saraf yang sering memicu kecemasan dan rasa alaihi selalu kurang akan perlahan menyusut karena mulai dibiarkan kelaparan. Dalam beberapa minggu saja, kamu akan bertransformasi menjadi pribadi yang lebih tangguh, menghadapi tekanan dan tidak mudah hancur oleh kegagalan kecil. Pada akhirnya, pahamilah bahwa produktivitas sejati bukanlah tentang seberapa banyak tugas yang sanggup kamu selesaikan dalam waktu 24 jam tanpa henti seperti mesin. Produktivitas sejati adalah kemampuan mengelola energi. Tahu kapan harus berlari sekencang-kencangnya. Dan yang terpenting, tahu kapan harus berhenti memaafkan diri. Mulai malam ini, ambil penamu. Temukan 3 cahaya kecil di balik gelapnya harimu. Dan biarkan rasa syukur mematikan mode stresmu. Berhentilah merasa kurang, karena usahamu hari ini sudah lebih dari cukup. Selamat beristirahat.